Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gabut Mania, hari ini kita bikin konten baru nih. Kalau kemarin kita bermain layangan, sekarang saatnya kita bikin layangan. Oke? Kita perkenalkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, sudah pasti kita membutuhkan bilah bambu yang sudah dipotong. Di sini ukurannya saya buat 50 cm. Sudah diukur dari rumah. Kemudian yang ini yang lurus nih, ini untuk bagian tengah layangannya. Kemudian kalau yang ini biasanya untuk sayap ini lebih panjang daripada bilah bambu yang tengah. Dan ini sudah saya tandai bagian tengahnya yang mana, agar seimbang. Oke, nanti akan kita perhalus lagi, kita raut lagi. Nah, untuk meraut kita butuh cutter, kemudian benang jahit, kemudian alat penanda ini untuk menandai bagian tengahnya, kemudian kita butuh lem, spidol nanti untuk membuat pola layangannya, kemudian yang terakhir adalah kertas yang tipis dan ringan tapi kuat. Di sini saya menggunakan kertas minyak. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kerangkanya. Nggak usah terlalu panjang. Kita usahakan bagaimana caranya untuk membuat layangan itu bagus. Bagian tengah kita buat tebal, tapi semakin ke pinggir semakin mengecil, semakin tipis. Nah ini juga sama, semakin ke pinggir semakin mengecil. Ini nanti posisinya sayapnya itu hampir setengah lingkaran. Kita mulai. Yang pertama, ini bagian tengahnya, bagian sini. Kemudian ini kita buat garis-garis penanda untuk menentukan besarnya itu di mana, dan kemudian makin ke ujung semakin kecil. Ini saya buat 5 cm 5 cm agar terlihat jelas nanti. Nih, kita beri tanda sekelilingnya. Nanti 5 cm yang di tengah itu kita buat agak tebal, semakin kesini makin tipis. Kita buat ya. Bagian sini gitu. Oke, kita buat sekelilingnya, kita tandai agar nanti ketika diraut tandanya itu nggak hilang. Kita tinggalkan nanti bagian kulitnya. Oh ya, yang kita gunakan adalah bagian kulit dari bambunya, sementara bagian tengah dari bambunya itu kita buang, karena biasanya bagian tengah bambunya itu agak lunak dan tidak bagus untuk kerangka, sementara bagian kulit lebih kuat dan bisa dibentuk seperti itu ya. Nah, semuanya sekelilingnya sudah kita tandai. Nah, ini bagian tengahnya nih ya. Kita ambil. Hati-hati dalam meraut, karena bilah bambu biasanya yang baru dipotong itu sangat tajam sekali. Jangan sampai kena tangan kita. Sekarang kita perhalus. Kenapa tidak semua orang bisa membuat layang-layang? Karena
Yang agak sulit adalah pada bagian sayap ini. Kita buat gimana caranya agar sayap ini seimbang. Itu yang agak sulit. Dengan bentuk rautan yang agak membulat. Semakin ke ujung semakin mengecil. Oh iya, layangan yang ingin kita buat yaitu adalah sejenis layangan seok, layangan aduan. Sebenarnya sih ada lagi layangan aduan yang lebih oke untuk dibuat adu, Sukhoi namanya. Tapi Sukhoi itu agak sulitnya itu adalah perhitungannya harus benar-benar bagus untuk membuat rangkanya benar-benar seimbang dalam membuatnya, dan rangkanya pun bentuk bambunya harus benar-benar bulat. Dan pada bagian tengah bambunya untuk Sukhoi itu meruncing ke bawah ya. Bagian atasnya tebal, bagian bawahnya agak tipis, agak kecil, bulat kecil. Nah. Ada trik sederhana sebenarnya. Ini saya buat sendiri triknya. Gimana caranya untuk mengetahui bahwa bambu ini seimbang. Di sini saya menggunakan bantuan lantai keramik. Bagaimana caranya? Yuk kita coba. Kita ke lantai dulu ya. Kita pindah ke lantai. Kita buat garis lurus pada bagian lantai. Nah, ini adalah bagian tengahnya, masih ada tanda merah. Kita pertebal. Kita usahakan bagian kanan dan bagian kiri. Misalkan kita buat kedua ujungnya di bagian sini nih sama rata nih ya. Kita coba. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian titik merah yang tadi saya buat. Dia pas sekali pada garis yang saya buat tadi. Nah, berarti ini udah seimbang. Akan tetapi dia masih terlalu besar, karena kalau ukurannya seperti ini sayapnya, nanti tenaga layangannya terlalu besar, nggak enak buat dimainin. Harus agak enteng dikit. Kita raut lagi. Yang kalau ingin menghasilkan layangan yang berkualitas, yang enak dimainin, ya kita harus sabar
untuk merautnya, sehingga menghasilkan bilah bambu yang bagus. Kita buat yang agak tipis agar tenaganya itu enggak terlalu besar. Oke, ini kita nanti kalau udah mulai agak tipis, kita coba tes lagi di lantai, karena menurut saya itu adalah cara yang paling efektif untuk melihat kelengkungannya bagus atau tidak. Kalau kelengkungannya nggak bagus, otomatis titik merahnya itu tidak berada pada garis tengah yang saya buat. Kalau bagus, lengkungannya bagus, titik merahnya itu pasti ada tepat di garis merah.